The Strongest System. Bab 1131, memulai jalur pembantaian. Bab 1131, memulai jalur pembantaian. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Seni abadi yang kejam. Han Juntian tersentak. Ini adalah seni abadi yang jauh dari kata biasa. Memurnikan semua makhluk hidup dari daratan bayangan bulan dalam sekali jalan benar-benar tidak terbayangkan sebelum titik ini. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat dari klan Buddha yang terpancar dari seni abadi ini. Dibandingkan dengan sekte Buddha baik dan jahat, sekte ini sama hebatnya, bahkan lebih membingungkan. Melihat makhluk hidup yang dimurnikan di bawah, Lin Fan menyeringai. Grandmaster, sekarang makhluk hidup ini telah dimurnikan, kita akan membiarkan daratan bayangan bulan saling membunuh. Hal ini akan membantu melestarikan sumber daya di daratan tak berujung kita. Memang, Han Juntian menganggukkan kepalanya, merasa semua yang baru saja dikatakan Lin Fan benar-benar masuk akal. Lin Fan memandang wilayah utara. Saat ini, semua sekte di wilayah utara telah mundur. Adapun mereka yang tidak berhasil pergi, semuanya telah diubah menjadi patung es. Saya ingin tahu apakah para tetua, Grandmaster, dan Tuan Tua Kaisar Dao Sekte yang telah diubah menjadi patung es dapat dikembalikan ke keadaan mereka sebelumnya. Melihat kekuatan Dewa Utama Daratan Bayangan Bulan ini, Han Juntian merasa terkesima saat ini. Agar seseorang dapat membekukan makhluk kuat di negara Raja Abadi, seberapa kuat mereka harusnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa penguasa biasa. Namun, sekarang Dewa Guru telah dilukai oleh Lin Fan, mungkin tidak terlalu cepat sebelum dia bisa pulih. Keduanya tiba di langit di atas Kaisar Dao Sekte. Grandmaster dan para tuan tua yang telah dibekukan menjadi patung es tergeletak di tanah tanpa bergerak. Meskipun esnya sudah mencair, tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka hidup atau mati. Alis Han Juntian berkerut. Apakah mereka sudah mati? Tidak, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Saat dia menunjukkan jarinya, aliran kekuatan hidup menyembur keluar dari surga dan memasuki tubuh mereka. Lambat laun, tubuh Grandmaster dan Master Tua Kaisar Dao Sekte mulai berubah perlahan, hingga akhirnya diikuti dengan suara napas. Grandmaster Kaisar Dao Sekte adalah orang pertama yang melompat saat dia menghirup udara dalam jumlah besar. Aku akan melawanmu sampai mati. Namun ketika dia akhirnya menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, dia agak bingung. Apa yang terjadi di sini? Saudara Ningdao, Han Juntian mendarat dari kehampaan dan menghela napas lega. Fakta bahwa Grandmaster dan Tuan Tua Kaisar Dao Sekte belum mati adalah hasil terbaik yang mungkin mereka harapkan. Kalau tidak, ini akan menjadi kerugian besar bagi daratan tak berujung. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Raja Abadi? Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Dewa Master terkuat di luar sana, setidaknya mereka masih bisa menjamin keamanan sebagian dunia. Saudara Han, Grandmaster Kaisar Dao Sekte memandang Han Juntian saat wajahnya bersinar. Tapi, hal itu dipenuhi dengan kebingungan segera setelahnya. Apa yang terjadi di sini? Kemana perginya penyihir itu? Lin Fan angkat bicara, Grandmaster Ning, Tuan Dewa itu pergi dengan luka-luka. Ning Dao menatap Lin Fan dengan cermat. Butuh beberapa saat sebelum wajahnya berubah dan dia tersentak, Lin Fan. Lin Fan terkikik. Sepertinya dia masih cukup terkenal, bahkan beberapa sekte besar pun tahu tentang namanya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya kembali untuk menyambut Ning Dao. Tatapan Ning Dao mengamati sekelilingnya yang secara bertahap dipenuhi dengan ekspresi marah. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan murid-muridku? Lin Fan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Frostmaster God itu terlalu kuat. Mengingat kekuatan murid-murid itu, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan kekuatannya. Kekuatan hidup mereka telah lama menghilang dari dalam bentuk es yang membeku. Itu karena kekuatanmu lebih kuat sehingga kamu masih bisa bertahan. Tapi, jika keadaannya semakin tertunda, aku khawatir kalian mungkin akan mengalami hal yang sama juga. Hati Grandmaster dan Tuan Tua Kaisar Dao Sekte dipenuhi dengan amarah. Tidak disangka sebagai salah satu dari 9 sekte, mereka akan dihancurkan oleh satu dewa penguasa daratan bayangan bulan. Meskipun mereka sendiri masih hidup saat ini, tapi murid-murid mereka itu. Hai. Han Juntian melanjutkan, Saudara Ningdao, sesama Tuan Tua, ini adalah masa kritis bagi daratan tak berujung saat ini. Kita tidak boleh lagi bertindak seperti sepiring pasir yang berserakan. Saya merasa bahwa kita harus berkumpul dan melawan daratan bayangan bulan bersama-sama. Ning Dao menganggukkan kepalanya. Baiklah, sekarang para Dewa Master Daratan Bayangan Bulan yang terkutuk itu telah menyebabkan Kaisar Dao Sekteku dihancurkan. Jika aku tidak membalas dendam pada murid-muridku itu, bagaimana aku pantas menjadi Grandmaster mereka? Han Juntian menganggukkan kepalanya juga. Saat ini, kami sudah memiliki beberapa sekte besar yang berkumpul satu demi satu sehingga kami bisa berdiskusi tentang masalah besar yang ada. Ambil contoh wilayah utara ini. Ada begitu banyak sekte yang mati atau melarikan diri dengan nyawanya. Jika kita terus membiarkan daratan bayangan bulan memakan kita, itu akan terlambat ketika kita menyadari apa yang terjadi. Pada titik ini, Lin Fan merasakan tekanan yang sangat besar. Jika dia tidak bertemu dengan Dewa Master Embun Beku, dia tidak akan merasa seperti ini. Tapi sekarang setelah dia mengalaminya, dia benar-benar merasakan stres. Kekuatan Frostmaster God itu benar-benar jauh dari kata biasa. Di depannya, dia mendapati dirinya sama sekali tidak berguna dan tidak mampu melawan sama sekali. Jika ada Dewa Master lain setingkat itu di dalam daratan bayangan bulan, apa yang harus dia lakukan?
Kekuatan mutlak. Itulah satu-satunya pemikiran yang terlintas di benak Lin Fan saat ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Setelah mencapai keadaan tertentu, dia akan mampu bertahan melawan semua masalah yang mereka hadapi. Lin Fan berkomentar, mari kita berhenti sejenak dari poin ini terlebih dahulu. Setelah masalah ini, saya sangat membutuhkan cara untuk meningkatkan kekuatan saya sendiri. Kalau tidak, jika kita bertemu dengan makhluk kuat lain yang mirip dengan Dewa Master Embun Beku itu, aku khawatir akan sangat sulit untuk melawan mereka. Han Juntian ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Lin Fan memiliki rencananya sendiri, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setuju. Mengingat keadaan saat ini, tidak ada waktu bagi mereka untuk ragu lagi. Jika ada yang ragu, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kematian. Baiklah, tapi, ingatlah selalu bahwa keselamatan Anda harus diutamakan. Han Juntian memperingatkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia langsung terjun ke dalam kehampaan. Saat ini, dia akan mencari dewa-dewa utama itu. Dia pasti harus memikirkan cara untuk membunuh para dewa utama itu. Jika dia ingin mencari dewa penguasa yang sangat kuat seperti dewa penguasa perang dan semacamnya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Tapi, dia hanya akan membunuh dewa Master Radiant dan dewa Master Air yang bisa dia temui tanpa merasakan tekanan sedikitpun. Pada saat ini di dunia Frost, kehampaan sedikit bergetar saat sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Wajah dewa penguasa embun beku saat ini sangat pucat, dengan darah segar menetes dari sisi bibirnya. Tubuhnya sedikit bergetar saat dia terhuyung keluar. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Makhluk pribumi itu terlalu licik. Makhluk pribumi terkutuk. Dewa penguasa embun beku mengutuk dalam hatinya sebelum merentangkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan gelombang angin dingin berhembus dari segala arah. Di dunia embun beku ini banyak patung es yang dipasang di tempatnya. Tapi, pada saat itu, patung es itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda retak saat esensi, roh, dan vitalitasnya mengalir deras menuju Dewa Master Embun Beku. Ini adalah metode penyembuhan tubuhnya sendiri. Alasan mengapa Dewa Penguasa Embun Beku menyimpan patung es sebanyak ini hanyalah agar dia bisa menyerap semua energi yang tersimpan di balik patung es ini pada saat-saat kritis. Menutup matanya dengan lembut, Frost Master God diselimuti es di sekujur tubuhnya. Di bawah energi penyembuhan ini, inti dewa yang retak itu mulai beregenerasi. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Tidak ada cara untuk mengetahui kapan penyakit ini akan benar-benar sembuh. Setelah berpisah dengan Han Juntian dan yang lainnya, prioritas Lin Fan saat ini adalah mencari dewa utama dari daratan bayangan bulan. Saat ini, makhluk hidup di seluruh daratan bayangan bulan telah menempati separuh wilayah daratan tak berujung. Oleh karena itu, hanya dengan pergi ke tempat-tempat itulah Lin Fan memiliki peluang terbesar untuk mencari dewa penguasa daratan bayangan bulan. Melayang di kehampaan, Lin Fan merasa akan menjadi agak aneh dengan wajahnya yang seperti ini. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan dikenali hanya dengan sekali pandang. Tapi untungnya, dia punya topeng yang bisa mengubah penampilan seseorang sesuai keinginannya. Bahkan aura dan yang lainnya pun bisa disembunyikan. Memutar lingkaran, Lin Fan mengubah seluruh penampilannya. Itu benar, dengan penampilannya saat ini, mungkin tidak ada orang yang bisa mengenalinya lagi. Bab 1132, menyelinap ke barisan musuh. Saat ini, Lin Fan telah tiba di daerah yang ditempati oleh makhluk hidup di daratan bayangan bulan. Memilih untuk tidak terbang melalui kehampaan, dia malah memutuskan untuk berjalan. Pada saat yang sama, dia membuat pedang raksasa sehingga dia bisa menyamar sebagai salah satu prajurit dari daratan bayangan bulan. Meskipun Lin Fan tidak mengetahui metode budidaya dan keterampilan makhluk hidup di daratan bayangan bulan, penampilannya saat ini akan memungkinkan dia untuk berbaur langsung dengan makhluk hidup di daratan bayangan bulan tanpa ada yang menemukannya. Lin Fan menghela nafas. Demi dia menjadi lebih kuat, dia bisa dianggap telah memberikan segalanya. Jika dia tidak bertemu dengan dewa utama dari daratan bayangan bulan, itu pasti akan menjadi kerugian besar baginya. Siapa di sana? Pada saat itu, sekelompok makhluk hidup dari daratan bayangan bulan berjalan mendekat. Berbalik, Lin Fan melihat sasarannya, 3 penyihir dan 2 prajurit. Kekuatan mereka tidak kuat sama sekali, mereka hanyalah umpan meriam dari daratan bayangan bulan. Lin Fan menganggukkan kepalanya yang sudah cukup sebagai salam balasannya. Karena orang-orang ini bahkan tidak kuat, dia tidak mau repot-repot bertukar salam dengan mereka sama sekali. Salah satu prajurit memiliki tubuh kekar dengan otot yang menonjol. Dia kemudian menepuk bahu Lin Fan. Namaku Oaf. Bagaimana denganmu? Lin Fan terkekeh, Nicholas. Itu nama yang aneh. Oaf berkomentar dengan curiga. Tanpa mempedulikan hal itu setelahnya, dia melanjutkan, sepertinya kamu adalah seorang warrior. Apakah Anda menuju ke sisi Dewa Pemburu untuk menjalankan misi membunuh makhluk pribumi di daratan tak berujung? Alis Lin Fan berkerut, hatinya dipenuhi kebingungan. Tapi, dia tidak terlalu memikirkannya saat dia menganggukkan kepalanya. Ya. Berburu Tuan Dewa. Pada saat itu, Lin Fan tertarik untuk memeriksa sendiri orang ini. Tak disangka daratan tak berujung akan berubah menjadi tempat Dewa Pemburu untuk membagikan misi. Dan, alasan mengapa makhluk hidup di daratan bayangan bulan terus-menerus tiba di daratan tak berujung pasti ada hubungannya dengan apa yang sedang dilakukan oleh Dewa Pemburu ini. Oaf lalu tersenyum. Kalau begitu,
Ayo kita pergi ke sana bersama-sama. Siapa tahu, kami mungkin bisa bermitra setelah menerima misi. Karena Lin Fan tidak terbiasa dengan seluruh tempat ini, akan lebih baik jika seseorang membawanya berkeliling juga. Baiklah, kalau begitu bersama-sama. Lin Fan angkat bicara. Sepanjang jalan, Lin Fan mengajukan sejumlah pertanyaan secara diam-diam, dan pada saat yang sama, dia mengetahui tentang bagaimana daratan bayangan bulan menyelesaikan invasi mereka. Dengan diturunkannya misi oleh Dewa Pemburu, hal itu menarik banyak orang yang tidak beragama. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman atau bersumpah setia kepada Dewa Penguasa. Namun pada saat ini, ada Dewa Penguasa yang membagikan hadiah bagi mereka yang menyelesaikan misinya. Menghadapi imbalan yang begitu besar, tentu saja menarik cukup banyak orang untuk datang. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak lagi misi berskala besar yang akan memakan banyak orang agar mereka semua bisa bertarung bersama dan menyelesaikan misi tersebut bersama-sama. Setelah sekian lama, Lin Fan mengikuti Oaf dan yang lainnya hingga tiba di tempat yang tampak seperti altar pengorbanan. Ini adalah tempat yang sudah lama dipenuhi oleh banyak makhluk hidup di daratan bayangan bulan, yang berkumpul di sini menunggu untuk menerima misi. Menyapu seluruh tempat dengan sekali pandang, Lin Fan tahu bahwa ada layar cahaya di atas altar pengorbanan dengan misi yang tak terhitung jumlahnya tercetak di atasnya. Beberapa dari misi tersebut sangat sederhana, hanya meminta mereka untuk membunuh murid-murid daratan tak berujung yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ada beberapa misi mengenai sekte langit dan bumi. Misi yang membutuhkan seseorang untuk menghancurkan sekte langit dan bumi adalah misi dengan tingkat tertinggi, dengan imbalan yang sangat besar. Mengikuti di belakang adalah misi yang terkait dengan berbagai sekte lainnya. Bagi makhluk hidup di daratan bayangan bulan, ini adalah metode tercepat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setiap misi dengan tingkat kesulitan tinggi tidak terbatas pada satu orang, siapapun bisa datang dan mengambilnya. Misalnya, untuk misi yang mengharuskan mereka menghancurkan sebuah sekte kecil, ada banyak sekali orang yang melakukan hal seperti itu dan pergi bersama. Karena itu, partai-partai yang dibentuk adalah kelompok-kelompok kecil yang tidak dapat ditangani oleh sekte-sekte kecil itu sama sekali. Secara alami, Lin Fan tahu bahwa daratan bayangan bulan dan daratan tak berujung adalah sama, ada orang baik dan jahat bercampur di sana. Namun, mengingat keadaan saat ini, tidak ada ruang baginya untuk berpikir terlalu banyak tentang berbagai hal. Lin Fan telah memutuskan bahwa dia hanya akan memurnikan semua penjajah ini. Mengenai apa yang akan terjadi pada akhirnya, itu tergantung pada nasib dan tindakan mereka sendiri. Pada saat itu, Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah altar pengorbanan. Dia bisa merasakan aura Dewa Pemburu yang memancar dari sana. Hanya saja, dia tahu bahwa yang terakhir itu tidak ada di sekitar dirinya. Sepertinya dia harus mencari cara lain jika dia ingin mencari Dewa Pemburu. Dan saat itu, Oaf angkat bicara. Hari ini, Dewa Pemburu akan muncul sendiri dan mulai membagikan misi baru sekali lagi. Berhenti, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Maksudmu Dewa Pemburu akan datang? Oaf menganggukkan kepalanya. Itu benar, setiap kali misi yang diberikan oleh Dewa Pemburu benar-benar hilang, dia akan tampil dan menerbitkan misi terbaru. Sekarang sebagian besar misi di sini akan segera berakhir, Dewa Pemburu secara alami akan muncul dengan lebih banyak misi yang harus dibagikan. Lin Fan langsung gembira mendengar ini. Tidak disangka dia benar-benar mendapatkan kesempatan ini. Jika Dewa Pemburu muncul, dia mungkin punya kesempatan untuk membunuh orang itu. Meski begitu, hal utama adalah tetap memeriksa seberapa kuat pihak lain terlebih dahulu. Waktu berlalu demi detik dan menit. Saat Lin Fan menjadi sedikit tidak sabar karena menunggu, kekosongan itu sedikit bergetar saat seberkas cahaya dewa bersinar dari surga. Melihat ini, kerumunan di sekitarnya mulai berteriak-teriak. Dewa Pemburu telah muncul. Lin Fan mengangkat kepalanya dan segera diselimuti oleh cahaya dewa dari Dewa Pemburu. Turun dari kehampaan, ia melayang dengan lembut menuju altar pengorbanan. Kekuatan Dewa Pemburu ini tidak sekuat Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Tapi, dia masih cukup baik. Umatku, kalian semua telah melakukannya dengan baik untuk menyelesaikan misi. Tuhanmu di sini sangat berbesar hati mengetahui hal itu. Saat ini, Tuhanmu akan mulai memberikan lebih banyak misi, yang akan memberi kalian hadiah yang lebih besar lagi. Dewa Pemburu angkat bicara. Semua makhluk hidup ini bukanlah pengikut Dewa Pemburu. Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya, yang ada hanyalah rasa hormat yang menakutkan, dan bukan rasa hormat dan penyembahan berhala. Melihat ke bawah pada makhluk hidup di hadapannya, Dewa Pemburu secara alami memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya. Dia kemudian menunjukkan dengan jarinya, menyebabkan misi terbaru yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar terang. Ketika makhluk hidup di daratan bayangan bulan melihat misi tersebut, mereka semua mulai berseru, imbalan untuk misi tersebut sungguh luar biasa. Pada saat itu, Dewa Pemburu angkat bicara, umatku, apakah kalian bersedia menjadi pengikut dewamu di sini? Jika kalian adalah pengikut Tuhanmu, kalian akan menerima berkah dari Tuhanmu saat kalian menjalankan misi. Itu akan membantu Anda menyelesaikan misi dengan lebih mudah. Setiap Dewa Tuan membutuhkan pengikut. Dibandingkan dengan Dewa Master lainnya, Dewa Master Pemburu memiliki jumlah pengikut paling sedikit di luar sana. Di antara mereka semua, yang memiliki pengikut terbanyak adalah Dewa Penguasa Perang. Itu karena perang adalah sesuatu yang sering terjadi di daratan Moon Shadow. Setiap makhluk hidup haus akan kekuasaan, dan bernafsu untuk tampil sebagai satu-satunya pemenang perang.
Meskipun Dewa Pemburu telah berbicara pada saat itu, banyak makhluk hidup mulai ragu-ragu. Mereka tahu bahwa jika mereka menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tubuh mereka tidak lagi menjadi milik mereka sendiri, dan akan terhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jika Tuhan Yang Maha Esa menginginkan seseorang untuk hidup, maka ia akan hidup, jika dia ingin seseorang mati, dia akan mati. Dewa Pemburu melanjutkan, umatku, jika ada di antara kalian yang ingin menjadi umat Tuhanmu, berjalanlah ke altar pengorbanan dan terimalah rahmat besar dari Tuhanmu. Pada saat itu, beberapa orang mulai berjalan menuju altar itu satu demi satu. Lin Fan juga tidak ragu-ragu. Saat ini, dia ingin membunuh Dewa Pemburu. Bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa harus dekat dengan pria itu? Karena itu, Dewa Pemburu tersenyum cerah. Bagaimana mungkin dia tidak senang saat mengetahui bahwa jumlah pengikutnya akan bertambah? Itu adalah fakta yang secara alami membuat dia tersenyum. Tapi tiba-tiba, sebuah suara muncul dari kehampaan. Dewa Pemburu, tidak disangka kamu akan mulai merekrut pengikut sekali lagi. Lin Fan menyempitkan pandangannya dan melihat warna coklat keemasan muncul di kejauhan. Dari sana, satu sosok turun ke langit dan bumi. Semua makhluk hidup di bawah berseru, Dewa Penguasa Bumi yang Agung. Jantung Lin Fan berdetak kencang. Apa, ada Dewa Tuan lain yang telah tiba? Bab 1133, cepat ambil. Kedatangan Dewa Penguasa Bumi yang Agung menimbulkan seruan dari banyak orang saat banyak makhluk hidup bersujud ke tanah dan bersujud dengan hormat. Di daratan bayangan bulan, Dewa Penguasa Bumi Agung memiliki status yang sangat tinggi, dan banyak makhluk hidup menaruh kepercayaan padanya. Oleh karena itu, dia secara alami lebih populer daripada Dewa Pemburu. Pada saat ini, perbedaan antara Dewa Penguasa dan Dewa Penguasa dapat dicontohkan dengan sempurna. Dewa Penguasa Bumi Agung tidak kekurangan pengikut, sedangkan Dewa Pemburu sangat kekurangan pengikut. Semua Dewa Master yang datang untuk menyerang daratan tak berujung kali ini ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka ingin dapat melangkah ke dalam kondisi penciptaan yang tak tertandingi dan tak tertandingi yang didambakan, sementara yang lain hanya ingin menambah jumlah pengikut mereka. Dewa Pemburu ini, misalnya, tidak begitu populer di daratan bayangan bulan, dan orang-orang tidak ingin menaruh kepercayaan mereka pada orang seperti dia. Oleh karena itu, sekarang setelah kesempatan ini muncul, dia tentu saja harus berusaha sebaik mungkin untuk bekerja keras mendapatkan pengikut. Bagi para dewa penguasa, semakin banyak pengikut yang mereka miliki, semakin besar jumlah keyakinan yang bisa mereka kumpulkan. Dengan itu, kekuatan mereka akan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dewa Pemburu memandang Dewa Penguasa Bumi Agung dan mengerutkan alisnya. Bagaimana apanya? Tubuh Dewa Penguasa Bumi Agung bertubuh tegap dan tampak seperti terbungkus lapisan baju luar berwarna coklat kemasan. Dia mengeluarkan aura yang kaya dan kuat yang tidak bisa dihancurkan saat dia terkekeh. Dewa Pemburu, jangan salah sekarang. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa perang para dewa penguasa akan segera dimulai. Sudah waktunya bagi daratan tak berujung untuk dimusnahkan. Sangat cepat. Dewa Pemburu sedikit terkejut, merasa semuanya terjadi terlalu cepat. Mengingat bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia melanjutkan, sekarang kamu sudah selesai memberitahuku apa yang harus kamu lakukan, kurasa sudah waktunya kamu pergi. Lagi pula, aku sedang menyalurkan kekuatanku kepada pengikut baruku. Sambil terkekeh, Dewa Penguasa Bumi yang Agung memandang orang-orang di bawah, tidak terlalu peduli dengan prosesnya. Tentu, lanjutkan perekrutan pengikutmu. Saya akan tinggal di sini dan melihat-lihat. Kekuatan Dewa Pemburu tidak sekuat Dewa Penguasa Bumi Agung, dan oleh karena itu, peringkatnya di antara para dewa utama juga tidak terlalu tinggi. Tapi, hal baiknya adalah tidak ada perang antara para dewa utama di daratan bayangan bulan. Kalaupun ada perang, itu hanya perang antar pengikut. Adapun para dewa utama, mereka hanya akan mengamati dengan geli seperti menonton film. Dari waktu ke waktu, mereka akan turun tangan dan menawarkan keajaiban kepada beberapa pengikutnya. Itu adalah sebuah tindakan yang ingin menyampaikan suatu hal, Tuhan selalu bersamamu. Saat ini, Lin Fan juga sedang memikirkan rencananya. Dia ingin kedua dewa guru ini dibunuh. Tapi, mengingat keadaan saat ini, jika dia terburu-buru dengan kekerasan, itu mungkin akan menimbulkan serangkaian masalah yang tidak perlu. Itu karena dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa membunuh Dewa Penguasa Bumi Agung ini. Jika dia menunda-nunda dan memberikan kesempatan kepada Dewa Master lainnya untuk merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini, dia akan kacau jika dia akhirnya dikelilingi oleh mereka. Setelah merenung sebentar, Lin Fan akhirnya memikirkan beberapa ide. Dewa Pemburu berbicara pada saat ini, mereka yang ingin menjadi pengikut Dewa Tuanmu, ayolah. Biarkan Tuhan-Tuhanmu membersihkan kotoran dari tubuhmu. Beberapa makhluk hidup yang sangat membutuhkan untuk menjadi lebih kuat segera mulai berjalan menuju altar pengorbanan. Ketika makhluk hidup di daratan bayangan bulan menganut kepercayaan pada satu dewa utama, hal itu akan memungkinkan mereka berkomunikasi dengan kekuatan dewa utama tersebut. Tidak hanya itu, jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin bisa menerima berkah dari Tuhan Yang Maha Esa pada suatu waktu. Contohnya penyihir, satu-satunya cara bagi mereka untuk mengusir mantra sihir yang lebih kuat adalah dengan mengikuti Dewa Master. Dalam legenda, kutukan terlarang dikatakan sebagai bagian dari kekuatan Dewa Penguasa. Jika ada penyihir yang tidak memiliki keyakinan, mereka tidak akan pernah bisa mengeluarkan satu pun kutukan terlarang sepanjang hidup mereka.
Oleh karena itu, jalan akhir seorang penyihir adalah selalu mencari keyakinan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga alasan mengapa Dewa Master seperti Dewa Master Radiant, Dewa Master Api, dan sebagainya tidak akan pernah kekurangan pengikut. Itu karena kekuatan mereka telah menentukan bahwa mereka akan mendapatkan pengikut yang cukup banyak. Pada saat ini, orang-orang tiba di hadapan wajah Dewa Pemburu satu demi satu sambil berlutut, bersiap menerima berkahnya. Alasan mengapa Dewa Pemburu di sini memberikan misi untuk diselesaikan oleh makhluk hidup adalah agar mereka perlahan-lahan memahami dengan menerima hadiah bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar jika mereka menaruh kepercayaan padanya. Dan, alasan mengapa beberapa makhluk hidup di luar sana tidak memiliki keyakinan apapun saat ini jelas karena mereka belum merasakan manfaat dari memperolehnya. Oleh karena itu, kali ini, Dewa Pemburu bersiap untuk memberikan kekuatan yang lebih kuat kepada para pengikutnya. Hal ini akan membantu para pengikutnya yang tidak beriman kepadanya untuk mengetahui betapa baik hal-hal yang akan terjadi di bawah imannya. Pada saat itu, Dewa Pemburu menyadari bahwa ada satu makhluk hidup yang tidak bergerak maju. Dia kemudian menunjuk ke arah Lin Fan sambil bertanya, karena kamu berada di sini di altar pengorbanan, mengapa kamu memilih untuk tidak datang? Saat ini, orang pertama yang ingin diambil dan dibunuh oleh Lin Fan adalah Dewa Penguasa Bumi yang Agung. Karena Dewa Penguasa Bumi Agung jauh lebih kuat daripada Dewa Penguasa Pemburu, jika Lin Fan bisa membunuhnya, poin pengalaman yang didapat pasti akan jauh lebih banyak daripada yang bisa ditawarkan oleh Dewa Pemburu. Jika dia membunuh Dewa Penguasa Pemburu terlebih dahulu dan membiarkan Dewa Penguasa Bumi Agung berkesempatan untuk melarikan diri, kerugiannya akan sangat besar. Oleh karena itu, setelah berpikir bolak-balik, Lin Fan memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah membunuh Dewa Penguasa Bumi terlebih dahulu. Lin Fan menjawab dengan tenang, Dewa Pemburu yang terhormat, ketika saya melihat Dewa Penguasa Bumi yang Agung, saya teringat pada ayah saya. Dia adalah pengikut Dewa Penguasa Bumi yang Agung. Sebelum kematiannya, dia menyuruhku untuk mengikutinya dan menyerahkan seluruh hidupku demi Dewa Penguasa Bumi yang Agung. Namun, orang yang ingin aku percayai saat ini adalah kamu, Dewa Pemburu. Namun, ketika Dewa Penguasa Bumi Agung muncul tepat di depan wajahku, hatiku merasa sangat tidak nyaman. Melawan keinginan terakhir ayahku adalah sesuatu yang menyebabkan hatiku dipenuhi rasa bersalah. Dewa Pemburu awalnya berpikir bahwa orang ini akan pergi ke sisi Dewa Bumi Agung. Namun ketika dia mendengar bagian selanjutnya, wajahnya tersenyum. Wahai umatku, aku akan memaafkanmu menggantikan ayahmu. Dewa Pemburu Dewa, ayahnya adalah pengikutku. Jika ada yang harus memaafkannya, itu pasti saya, kata Dewa Penguasa Bumi Agung. Lin Fan melanjutkan, Dewa Penguasa Bumi yang Agung, untuk bertobat atas dosa-dosa saya terhadap Anda, saya bermaksud memberi Anda harta misterius yang saya peroleh dari daratan tak berujung. Saya harap itu cukup bagi saya untuk meminta maaf kepada Anda. Ketika Dewa Penguasa Bumi Agung mendengar hal itu, ketertarikannya terguncang. Oh, harta macam apa itu? Di sisi lain, alis Dewa Pemburu berkerut karena ketidaksenangan. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika itu adalah harta karun, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan Tuanmu, bukan? Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada Dewa Penguasa Bumi yang Agung? Tapi, mengingat keadaan saat ini, karena orang itu sudah mengatakannya, apalagi yang bisa dia katakan tentang hal itu? Dia hanya bisa menonton dalam diam. Jika itu hanyalah harta karun biasa, dia bisa melupakannya begitu saja. Itulah yang dirasakan oleh Dewa Pemburu. Dia tidak mengira itu akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Bagaimanapun, kekuatan rakyat jelata ini seharusnya agak lemah. Pada saat itu, Lin Fan mengeluarkan bau langit dan bumi. Dewa Guru Bumi yang Agung, ini adalah harta karun yang saya peroleh dari daratan tanpa akhir ini. Itu dapat memurnikan setiap makhluk hidup antara langit dan bumi. Namun, setelah memikirkannya, saya memutuskan bahwa hanya harta karun seperti itu yang pantas untuk meminta pengampunan dari Dewa Penguasa Bumi yang Agung. Lin Fan menopang langit dan bumi mencium dengan kedua tangan terangkat tinggi. Pada saat yang sama, baunya mengeluarkan aura yang sangat membingungkan, menyebabkan ekspresi Dewa Penguasa Bumi Agung sedikit berubah. Dia tahu bahwa benda yang dipegang orang ini adalah sesuatu yang baik. Ketika Dewa Penguasa Bumi Agung merasakan kekuatan misterius yang memancar darinya, matanya bersinar dengan kilatan yang tidak biasa sebelum akhirnya dia tersenyum. Saya bisa merasakan ketulusan Anda. Ketika Dewa Pemburu melihat hal ini, kelopak matanya bergerak-gerak. Dia benar-benar tahu bahwa ini pasti merupakan benda yang luar biasa. Ibu sialan, apakah orang biasa ini adalah orang yang bodoh atau semacamnya? Tidak disangka dia akan memberikan benda luar biasa seperti itu kepada Dewa Penguasa Bumi Agung, bukan dirinya sendiri. Ini. Lin Fan diam-diam menyeringai di dalam dirinya. Cepat datang untuk mengambilnya. Bab 1134, dibingkai. Dewa Penguasa Bumi yang Agung tidak terlalu memikirkannya karena dia telah melihat kekuatan orang di hadapannya ini sejak awal. Lemah, sangat lemah. Namun, aura yang memancar dari harta karun itu sangat kuat di sisi lain. Ada perasaan yang sangat membingungkan tentang hal itu. Mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, Lin Fan menyatakan, Dewa Guru Bumi yang Agung, saya mohon maaf. Wajah Dewa Penguasa Bumi Agung dipenuhi dengan senyum cerah saat dia muncul di hadapan wajah Lin Fan. Dia kemudian meletakkan tangannya ke langit dan bumi mencium. Jangan khawatir, Tuhanmu di sini memaafkanmu.
Lin Fan tersenyum dan dia menurunkan tangannya perlahan. Sambil memegang harta karun itu, Dewa Penguasa Bumi Agung dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Luar biasa besar. Itu sungguh luar biasa. Dewa Pemburu hanya bisa menatap Dewa Penguasa Bumi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa semua keuntungan harus diserahkan ke tangan Dewa Penguasa Bumi yang agung? Dia bahkan bisa mengendus bau harta karun itu dari jarak sejauh ini, itulah bau kekuatan. Itu memabukkan. Setelah itu, Dewa Penguasa Bumi berkata dengan wajah puas, tidak buruk, memang tidak buruk, teman-temanku. Bam! Seketika, seluruh langit dan bumi terdiam. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh, ya, memang tidak buruk. Wajah Dewa Penguasa Bumi Agung, yang awalnya dipenuhi dengan kepuasan, tiba-tiba berubah, memerah darah semerah hati babi seluruhnya. Dia kemudian beralih antara nuansa hijau dan putih pada saat ini. Perlahan, bibirnya terbuka lebar saat dia menghirup udara dingin dalam jumlah besar. Dia bisa merasakan rasa sakit yang melonjak hingga ke lubuk hatinya. Ini juga merupakan sensasi yang membingungkan. Sensasi bola yang bergerak memasuki lubuk hatinya yang paling bawah. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah ada sesuatu yang hancur berkeping-keping antara langit dan bumi di sini. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Dewa Pemburu menjadi bingung. Apa maksudnya ini? Mungkinkah ini posisi ibadah terbaru atau semacamnya? Atau mungkin, apakah Dewa Penguasa Bumi Agung menyukai perilaku para pengikutnya? Ratapan yang sangat tajam terdengar hingga ke surga saat kaki Dewa Penguasa Bumi Agung bergetar dan roboh. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan ekspresi yang sangat kompleks. Anda, kamu. Lin Fan menghela nafas lega. Sepertinya rencananya telah menghasilkan kisah sukses lain untuk diceritakan. Pada saat itu, Lin Fan tidak menunggu Dewa Penguasa Bumi Agung melakukan tindakan yang tidak perlu saat dia mengendalikan bau langit dan bumi agar orang itu segera dikurung di dalamnya. Kegemparan. Siapa sebenarnya orang itu? Kemana perginya Dewa Penguasa Bumi Agung? Apa yang telah terjadi? Mengapa Dewa Penguasa Bumi Agung tiba-tiba menghilang? Pada saat itu, semua orang di bawah mulai merasa gugup. Tapi, saat Dewa Pemburu hendak berbicara, sesosok muncul di hadapannya. Tertegun, Dewa Pemburu berdiri di sana seolah-olah dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya sementara Lin Fan hanya menepukkan telapak tangannya ke bahunya. Sambil terkekeh, topeng Lin Fan menghilang seketika saat dia memperlihatkan wajah aslinya. Kamu adalah makhluk pribumi dari daratan tak berujung. Dewa Pemburu tiba-tiba berseru, tercengang sekali lagi. Astaga, suara tikaman terdengar. Wajah Dewa Pemburu meringis saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Menurunkan kepalanya, dia menemukan belati menusuk tepat ke perutnya. Tetesan darah segar menetes dari bilah belati itu. Dewa Pemburu merasa bahwa dia baru saja ditusuk oleh seseorang. Tunggu sebentar, tidak, dia memang sedang ditikam oleh seseorang sekarang. Anda, segera, Dewa Pemburu Master meraih lengan pihak lain. Tapi, dia bisa merasakan ada gelombang kekuatan yang menyusup ke tubuhnya melalui itu. Aliran kekuatan itu menghalangi kekuatan dewa miliknya sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Belati itu ditarik keluar. Tapi, tidak butuh waktu lama sebelum tusukan lain terjadi. Wajah Dewa Pemburu berubah drastis saat tubuhnya menggigil tak terkendali. Siapa kamu sebenarnya? Dewa Pemburu angkat bicara, suaranya lebih serak dari sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya terus-menerus hilang, dan bisa menghilang kapan saja. Ekspresi Lin Fan tenang sambil menyeringai lembut. Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Dewa Pemburu sama sekali tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa orang ini mampu menyembunyikan dirinya begitu dalam sehingga dia tidak dapat mengetahuinya sedikitpun. Aku bahkan tidak mengenalmu, Dewa Pemburu tidak mengerti mengapa orang ini memilihnya. Dia sepertinya tidak ingat pernah menyinggung orang ini sebelumnya. Meskipun dia ingin memohon belas kasihan, martabat sebagai Dewa Penguasa tidak mengizinkannya melakukan hal tersebut. Selamat tinggal sekarang, Tuan Tuhan. Lin Fan menyatakan. Menusuk, masuk dan keluar, gerakannya cepat saat dia menusuk beberapa kali lagi. Rangkaian gerakan ini berlanjut hingga titik di mana Dewa Pemburu telah kehilangan seluruh auranya sebelum berhenti. Perasaan ini sungguh luar biasa. Lin Fan tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba, dia sepertinya jatuh cinta dengan gerakan menusuk seseorang terus-menerus. Setiap kali dia menikam seseorang, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Faktanya, saat ini, dia sudah lupa jumlah orang yang telah dia tikam hingga tewas. Dia hanya tahu pasti ada banyak. Bahkan sampai kematiannya, Dewa Pemburu tidak membalas sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan baginya. Ding, selamat, kamu telah membunuh Dewa Pemburu. Ding, poin pengalaman plus. Ding, memperoleh dimensi berburu. Lin Fan sedikit bingung, berpikir bahwa dia benar-benar akan mendapatkan sesuatu. Dia telah membunuh begitu banyak dewa utama saat ini, namun sepertinya belum ada satupun dari mereka yang memberikan apapun untuknya. Dimensi berburu hanyalah sebuah benda kristal, dan Lin Fan tidak tahu apa yang istimewa dari benda itu. Dimensi berburu, dibentuk dari inti dewa-dewa pemburu.
Ini dapat mencakup para pemburu pemberani untuk menjalankan misi berburu dalam dimensi berburu. Dimensi berburu saat ini tidak ada. Benda ini sepertinya lumayan bagus. Itu sangat mirip dengan dimensi Dewa Guru atau semacamnya. Tapi bagi Lin Fan, benda ini sepertinya tidak banyak berguna. Terlebih lagi, saat ini tidak ada dimensi berburu, itu sama saja dengan menjadi tidak berguna. Tapi mungkin, dia bisa menyimpannya dan menelitinya dengan baik di masa depan. Ah, dia membunuh Dewa Pemburu. Berburu Tuan Dewa, itu adalah Dewa Pemburu. Pada saat itu, semua makhluk hidup di daratan bayangan bulan benar-benar terperangah. Mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Itu adalah Tuhan yang utama. Namun, makhluk pribumi ini mampu membunuh mereka berdua. Kekuatan yang dia miliki, ini, tak terbayangkan. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Melihat makhluk hidup yang membuat terobosan, bibir Lin Fan menyeringai saat cahaya pemurnian Buddha Agung menyinari seluruh dunia. Karena dia sudah datang, tidak akan cukup untuk mengembalikan usahanya jika dia tidak memurnikan beberapa makhluk hidup. Ahahaha. Melawan kekuatan pemurnian yang tak terbatas dari Lin Fan, tidak ada orang yang bisa melakukan apapun untuk mempertahankan itu semua. Satu demi satu, jeritan tragis terdengar di seluruh dunia saat wajah-wajah yang mengancam itu berubah drastis. Dari kejahatan, mereka berubah menjadi kebaikan. Dari kebaikan, mereka berubah menjadi pelepasan sepenuhnya setiap keterikatan pada dunia. Para Buddha mulai menyanyikan sutra Buddha di samping telinga makhluk hidup ini saat kekuatan pemurnian menyelimuti setiap makhluk hidup. Dengan itu, serangkaian notifikasi terdengar dari sistem. Bibir Lin Fan menyeringai, ini adalah jenis efek yang dia inginkan. Di bawah kekuatan pemurnian, tidak ada orang yang bisa melarikan diri sama sekali. Dan tepat pada saat itu, sesuatu terjadi dalam kehampaan. Lin Fan mengangkat kepalanya, dia bisa merasakan aura Sang Buddha masa depan tanpa batas. Lin Fan, tidak kusangka kamu benar-benar berani muncul di sini. Suara Buddha yang tak terbatas menggelegar, menyebabkan seluruh kehampaan meledak dengan kekuatannya. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, sepertinya Anda siap mati. Lin Fan tersenyum cerah. Kurang ajar. Pada awalnya, Sang Buddha masa depan tanpa batas telah merasakan kekuatan Buddha yang sangat besar ini dari jauh. Ketika dia sampai di tempat ini, dia tidak percaya bahwa pemuda itu berani muncul di sini. Ini praktis merupakan kasus dia mengembara ke neraka ketika dia bisa tetap aman dan hidup dengan bersembunyi. Lin Fan memandang makhluk hidup di daratan bayangan bulan yang telah dia murnikan. Pergi dan serang dia. Ledakan. Tiba-tiba, Sang Buddha masa depan tanpa batas dikelilingi oleh makhluk hidup itu. Lin Fan tertawa terbahak-bahak, biksu botak. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Mencari kematian, Sang Buddha masa depan tanpa batas berteriak dengan marah saat dia membantingnya dengan satu telapak tangan. Bagaimana mungkin makhluk hidup di daratan bayangan bulan ini bisa menjadi tandingan Sang Buddha masa depan tanpa batas? Dengan satu serangan telapak tangan itu, wajar jika akan ada aliran darah yang mengalir. Berdiri di sana, Lin Fan mengarahkan pandangannya ke kejauhan sebelum menghilang dari tempatnya. Tepat pada saat Lin Fan menghilang, dia mendengar beberapa suara kuat muncul dari kehampaan. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, beraninya kau membunuh umatku di daratan bayangan bulan. Bab 1135, sesuatu tampaknya tidak benar. Penggemar Lin, aku bersumpah bahwa aku bukan seorang Buddha jika aku tidak membunuhmu. Saat Lin Fan pergi, dia mendengar raungan terakhir yang keluar dari Sang Buddha masa depan tanpa batas. Mengenai apa yang terjadi di tempat itu, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Memikirkan bahwa Sang Buddha masa depan tanpa batas akan benar-benar muncul dan bahkan memberikan kesempatan kepada Lin Fan untuk menjebaknya dengan benar. Sang Buddha masa depan tanpa batas yang menyerang untuk membantai makhluk hidup di daratan bayangan bulan adalah sesuatu yang disaksikan oleh semua orang di sana, tidak ada yang menyangkal hal itu. Mengenai bagaimana semuanya akan terjadi, Lin Fan tidak perlu menebak sama sekali. Tapi, bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, wajah Lin Fan dipenuhi dengan senyuman paling spektakuler saat dia terbang melewati kehampaan. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Sang Buddha masa depan tanpa batas sama seperti orang bodoh. Milikmu benar-benar hanya perlu menunjukkan beberapa trik dan di sanalah dia, menderita dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah waktunya untuk melihat apa lagi yang bisa dia lakukan di masa depan. Kali ini, dia berhasil membunuh dua dewa utama lainnya. Awalnya, ada 69 dewa utama, jadi, tersisa 67 sekarang. Dia pastinya harus bekerja lebih keras untuk membunuh lebih banyak dewa guru. Pada saat itu, kekuatannya akan meroket. Apalagi yang sebenarnya bisa menjadi masalah baginya. Dan bahkan jika ada yang bisa dilakukannya, yang harus dia lakukan hanyalah membunuh beberapa dewa master lagi. Lin Fan memeriksa sekelilingnya. Ini masih merupakan bagian dari wilayah yang ditempati oleh dewa guru saat ini. Melihat jauh ke belakang ke kejauhan, dia melihat pertempuran sengit terjadi. Meski jaraknya sangat jauh, dia bahkan bisa merasakan aura yang terpancar dari sana. Itulah aura Sang Buddha masa depan tanpa batas dan beberapa dewa guru lainnya. Meskipun kekuatan Sang Buddha masa depan tanpa batas sangat hebat, di hadapan banyak dewa guru, bahkan dia pun akan dipaksa mundur. Tapi tepat pada saat itu, Lin Fan tiba-tiba teringat akan sesuatu. Ayo, astaga, bagaimana aku bisa begitu bodoh?
Sang Buddha masa depan tanpa batas sedang berperang melawan dewa-dewa utama itu sekarang. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja dengan bodohnya? Saya benar-benar harus bersembunyi di suatu tempat yang jauh di kedalaman dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Tiba-tiba, Lin Fan tersadar. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan luar biasa seperti itu begitu saja? Bukankah itu sangat disayangkan? Lin Fan menoleh ke belakang, mereka masih berebut di kejauhan. Jika dia kembali sekarang, dia masih bisa tiba tepat waktu. Meskipun melakukan ini sangat berisiko, Yang Mulia adalah pria luar biasa yang suka menari di ujung pedang. Meskipun ada kemungkinan saya akan memotong kaki saya, imbalan yang mungkin didapat karena melakukan hal tersebut cukup besar. Setelah merenung sejenak, Lin Fan memutuskan bahwa dia pasti akan kembali. Jika tidak, dia pasti akan merasa sangat menyesal atas keputusan seumur hidup itu. Menyelam ke dalam kehampaan, Lin Fan langsung kembali ke arah asalnya. Namun, dia tahu bahwa dia harus bermain aman, dia harus memasuki mode stealth dan menarik kembali auranya, menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Sang Buddha masa depan tanpa batas sedang dikepung dan dikeroyok oleh sekelompok dewa guru. Kekuatan para dewa utama itu luar biasa. Meskipun 1 lawan 1, beberapa di antara mereka mungkin bukan tandingan Sang Buddha masa depan tanpa batas itu sendiri, karena sekarang mereka dikelompokkan, kekuatan mereka tak terbayangkan. Bahkan jika dia adalah Sang Buddha masa depan tanpa batas, dia mungkin tidak akan mampu menjatuhkan mereka semua. Tidak hanya itu, Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak berani bertindak kejam dengan gerakannya. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan kerja sama dengan Dewa Utama Daratan Bayangan Bulan. Jika dia berselisih dengan semua Dewa Utama dari Daratan Bayangan Bulan, semua yang ingin dia capai tidak lagi dapat diselesaikan dengan mudah. Sang Buddha masa depan tanpa batas berteriak pada semua Dewa Guru ini, apa yang sedang kalian lakukan? Anda semua telah tertipu oleh makhluk pribumi itu. Dialah yang menyebabkan segalanya. Namun, betapapun kerasnya Sang Buddha masa depan tanpa batas berusaha menjelaskan dirinya sendiri, para Dewa Guru itu tidak akan menerima apapun. Itu karena mereka telah menyaksikan Sang Buddha masa depan tanpa batas membunuh rakyatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah Sang Buddha masa depan tanpa batas benar-benar berpikir bahwa mereka buta? Dengan satu serangan telapak tangannya, beberapa ribu orang telah tewas. Meskipun orang-orang itu tidak lebih dari sekadar semut di mata para dewa utama, pada akhirnya mereka tetaplah umat mereka, bukan orang-orang yang dapat dituju dan dibantai oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas. 5 Dewa Master yang hadir meledak dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan Sang Buddha masa depan tanpa batas bertahan dengan hati yang dipenuhi amarah. Kebenciannya tak henti-hentinya terhadap Lin Fan. Semuanya disebabkan oleh anak terkutuk itu. Jika bukan karena dia, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Cahaya pemurnian Buddha Agung. Itu adalah keterampilan mistik tak tertandingi yang dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia, dan juga keterampilan mistik yang paling ingin dimiliki oleh Sang Buddha masa depan tanpa batas. Namun sayangnya, dia tidak berhasil melakukannya. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, Anda membantai rakyat kami adalah sesuatu yang telah kami saksikan sendiri. Apakah kamu ingin menyangkal hal itu? Para dewa utama menuntut dengan keras. Lin Fan tetap bersembunyi di kehampaan, hatinya dipenuhi kegembiraan. Benar sekali, ini adalah jenis efek yang dia harapkan. Mereka harus bergegas dan membunuh Sang Buddha masa depan tanpa batas ini sehingga dia bisa menunggu dan hanya menuai hasilnya. Yang Mulia hanya perlu duduk di sini dalam kehampaan dengan patuh dan menonton pertunjukan berlangsung. Selama masih ada kemenangan jelas yang terlihat, itulah saatnya Youth Truly keluar. Pertarungan antara Sang Buddha masa depan tanpa batas dan para Dewa Master tampaknya tidak begitu intens. Bukankah para Dewa Guru ini terlalu pengecut? Mereka harus bergegas dan menggunakan jurus pamungkasnya. Selama mereka melakukan itu akan menjadi kesempatan sempurna baginya untuk mulai menunjukkan bakatnya. Sang Buddha masa depan tanpa batas menghela nafas, Amitabha. Kita semua telah tertipu oleh makhluk pribumi itu. Semua orang itu dikendalikan oleh seni abadi yang tak tertandingi yang digunakan oleh makhluk pribumi itu, dan bukan lagi orang-orang yang kalian kenal sejak lama. Jika tidak, mengapa lagi Sang Buddha masa depan tanpa batas Anda mengambil tindakan untuk membunuh mereka? Lin Fan melihat situasi yang agak damai ini dan merasakan jantungnya sedikit menegang. Ini tidak terjadi sekarang. Para dewa utama itu tidak boleh tertipu oleh biksu botak itu. Itulah orang yang telah membunuh bangsamu. Kalian harus terus bertarung dengannya agar Yang Mulia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyerang. Lin Fan berpikir. Poin pengalaman Lin Fan saat ini telah menerima lompatan besar setelah membunuh banyak dewa master tersebut. Jika dia terus bekerja keras seperti ini, kekuatannya kemungkinan besar akan menjadi lebih hebat. Pada saat itu, keadaannya akan benar-benar luar biasa. Dan memang benar, tepat pada saat itu, sebuah suara membuat Lin Fan merasakan kenikmatan terbang ke langit. Tuan Buddha masa depan tanpa batas, jangan mencoba berbohong kepada kami lagi. Kami di sini untuk menyaksikannya sendiri. Bagaimana mungkin hal itu tidak benar? Pergi ke neraka. Para Dewa Master telah melancarkan jurus pamungkas mereka saat kekuatan dewa yang tak terbatas melonjak ke dalam kehampaan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Dengan itu, kekuatan kelima Dewa Guru digabungkan bersama saat mereka menyerang Sang Buddha masa depan tanpa batas. Bam! Seluruh kekosongan itu pecah dengan arus kekosongan yang mengamuk hingga menjadi mengerikan.
Ketika Lin Fan melihat pemandangan itu, hatinya melonjak kegirangan, ini adalah efek yang dia inginkan. Tingkat kekuatan ini terlalu kuat. Hanya saja, dia tidak tahu bagaimana keadaannya secara keseluruhan. Melihat ke sekeliling, dia tahu bahwa 5 dewa utama baru saja bertarung dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Kedua belah pihak menderita luka-luka saat Sang Buddha masa depan tanpa batas mencengkeram dadanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya, memperlihatkan garis darah yang menetes dari sisi bibirnya. Adapun 5 dewa utama, wajah mereka juga pucat pasi, tampak menyedihkan. Seketika, suasana seluruh tempat terasa sangat tertekan. Sang Buddha masa depan tanpa batas memandang ke 5 dewa utama, dan sebaliknya. Seluruh perselingkuhan ini sebenarnya hanyalah kesalahpahaman belaka. Namun, untuk berpikir bahwa kalian akan memilih untuk tidak percaya pada Tuhan Buddha Anda. Sekarang kita semua terluka parah, jika makhluk pribumi itu mengetahui hal itu, kemungkinan besar dia hanya akan tertawa sampai seluruh rahangnya ternganga. Kata Sang Buddha masa depan tanpa batas. 5 dewa utama mendengus dingin, tidak mungkin kamu bisa menipu kami. Kami di sini untuk menyaksikannya sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Pada saat ini, Lin Fan hanya mengamati kejadian yang terjadi. Namun, alisnya mulai berkerut. Ini, tidak masuk akal. Mengingat tingkat kekuatan yang dipancarkan sebelumnya, seharusnya tidak ada alasan mengapa hal itu menimbulkan dampak yang begitu besar, bukan? Tidak, dia sebaiknya menunggu lebih lama lagi, kalau ada masalah dalam semua itu. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.